Wah, gue tahu nih. Lu lagi penasaran, kenapa sih Warren Buffett, salah satu orang terkaya sejagat, yang duitnya numpuk kayak gunung, malah ogah banget sentuh cryptocurrency? Padahal sekarang semua orang pada heboh. Dari tukang ojek sampai tante-tante arisan pada beli Bitcoin, Dogecoin, bahkan ada yang sampai jual motor buat beli Shiba Inu. Tapi Om Buffett, dia malah geleng-geleng, bilang kripto itu racun tikus pangkat 2, Red Poison Squared. Bukan racun biasa, tapi racun tikus level dewa, bro. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum paham, coba gue jelasin dulu secara singkat. Kripto itu atau cryptocurrency itu semacam uang digital yang nggak diatur oleh bank sentral atau pemerintah. Dia jalan pakai teknologi namanya blockchain yang bikin transaksinya aman, transparan, dan susah dibobol. Contoh paling terkenal ya Bitcoin. Dia muncul tahun 2009. Katanya dibikin sama orang misterius bernama Satoshi Nakamoto. Tujuannya biar orang bisa transaksi langsung tanpa perantara, kayak bank atau PayPal. Karena jumlahnya terbatas dan nggak bisa dicetak seenaknya, banyak yang bilang Bitcoin itu kayak emas digital. Nah, dari situlah hype-nya mulai meledak. Orang-orang beli bukan cuma buat transaksi, tapi lebih karena ngarep harganya naik, kayak aset spekulasi. Tapi justru disinilah Buffett mulai geleng-geleng. Dia nggak suka aset yang harganya ditentukan oleh hype, bukan fundamental. Buat dia, kalau lu beli saham Apple atau Coca-Cola, lu beli bagian dari perusahaan yang beneran bikin produk, punya pelanggan, bayar karyawan, dan tiap tahun ngasilin duit yang disebut cash flow. Bitcoin, dia cuma duduk di sana, nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih dividen, nggak punya pabrik, nggak bikin barang, nggak bayar pajak. Dia cuma naik turun harganya doang, tergantung siapa yang lagi FOMO. Misalnya pas Trump terpilih lagi, harga Bitcoin langsung melesat 30% lebih. Kenapa? Karena Trump pro kripto. Jadi harganya digerakkan oleh politik, bukan oleh nilai ekonomi sebenarnya. Buat Buffett, itu bukan investasi, itu judi. Dia pernah bilang, kalau lu punya semua Bitcoin di dunia, lu harus jual lagi ke orang lain buat dapat duit. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Nah, jangan dikira dia sama sekali nggak nyentuh dunia digital. Berkshire Hathaway, perusahaannya pernah investasi ke Nu Holdings, bank digital asal Brazil yang punya platform kripto. Tapi, lihat baik-baik, dia investasinya di perusahaan yang punya layanan nyata, bukan di Bitcoinnya langsung. Dan jumlahnya cuma $750 juta. Recehan aja buat perusahaan segede Berkshire yang kapitalisasinya nyaris $1 triliun. Jadi itu lebih kayak eksperimen kecil, bukan komitmen besar. Intinya, Buffett percaya bahwa aset yang bernilai itu harus bisa ngasilin sesuatu. Emas, dia juga nggak terlalu suka. Tapi dia ngerti kenapa orang beli, karena emas punya sejarah, dipakai sebagai simbol nilai, dan bisa dipakai di industri. Tapi Bitcoin, menurut dia cuma spekulasi murni. Dia bilang, sekarang kalau lu tawarin gua semua Bitcoin di dunia buat $25, gua nggak mau ambil, karena gua nggak bisa ngapa-ngapain sama tuh aset. Nah, di satu sisi emang bener juga ya. Banyak perusahaan sekarang mulai terima pembayaran pakai kripto, kayak yang dilaporkan Deloitte. Mereka berharap bisa lebih kompetitif, lebih modern. Tapi Buffett tetap nggak tergoda. Buat dia, investasi itu bukan soal jadian paling kekinian, tapi soal punya bisnis yang kuat, manajemen yang jago, dan pelanggan yang setia. Dia cari perusahaan yang masih eksis 10 atau 20 tahun lagi, bukan yang bisa meledak hari ini dan hilang besok. Jadi kesimpulannya apa? Warren Buffett nggak benci kripto karena dia kuper. Dia nggak benci karena dia ketinggalan zaman. Dia cuma main di liga yang beda. Kalau lu tipe orang yang suka adrenalin, siap mental hadepin volatilitas gila-gilaan, dan mau ambil resiko besar buat potensi cuan besar, ya kripto mungkin cocok buat lu. Tapi kalau lu pingin tidur nyenyak, nggak stres tiap kali harga turun 20% dalam sehari, mungkin gaya Buffett lebih masuk akal. Jadi intinya, Buffett nggak investasi di kripto bukan karena dia salah, tapi karena dia konsisten sama prinsipnya. Dan mungkin itulah alasan dia jadi miliarder, sementara banyak orang lain yang FOMO ke kripto malah harus kembali ke perencanaan keuangan dari nol atau bahkan merasa menyesal karena terlalu terbawa arus. Jadi, lu mau jadi trader kripto yang FOMO tiap ada berita atau investor jangka panjang kayak Buffett? Terserah lu.
Tapi minimal sebelum beli kripto, tanya diri sendiri, apa yang aset ini hasilkan? Apa dia bikin dunia jadi lebih baik? Atau cuma hype doang? Karena kalau cuma hype, siap-siap aja jadi korban Red Poison Square itu. Kalau lu suka konten-konten kayak gini, yang bahas investasi pakai logika, bukan FOMO, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video berikutnya. Gua bakal bongkar lebih banyak rahasia investor legendaris, strategi cuan ala orang kaya, dan mitos-mitos finansial yang bikin banyak orang salah jalan. Terus di kolom komentar, tulis dong kalau lu punya duit 100 juta hari ini, mau lu taruh di saham, emas, properti, atau malah langsung geber ke Bitcoin? Gua penasaran sama pendapat lu. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart, stay rich.